Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makan. Rispo kali ya. Mata ke atas, mata coba. Nah, Gimana ya sini semua apa? Bang ya. Bang. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Kan di sana. Nadine nggak boleh gitu kalau Nadine. Lanjut, kita hari ini pengen ceritain umroh ya, memvlogi diri umroh ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang kita rekam di sana ya. Kayak cuma 8 jam deh. Nggak cuma dikit doang lah, berapa waktu doang, waktu pas bagian liburannya doang. Karena pas ibadah itu emang fokus ibadah gitu ya. Karena emang nggak ada waktu juga kayak Muset buat ngerekam gitu. Iya, sama di sana kan di masjid-masjid itu nggak boleh bawa kamera, karena aku bawa kamera yang G itu, jadi nggak boleh karena ya kalau mau rekam pakai HP aja gitu. Jadi aku rekam beberapa pakai HP aja gitu. Nah, kita pengen ceritain dulu. Dan kita ada manasik ya. Manasiknya itu kurang lebih tuh dari jam 12 sampai jam 6 sore. Dan manasiknya sih asik ya. Asik. Karena mana asik. Astagfirullah. Gila. Lu kalau di Mama Sabi ini. Udah lama nih ngomong Mas Abi. Kapan lagi nih, Jen? Waduh. Butuh gope nih, Jen. Tapi yang di sana nggak dibayar yang itu, yang kita nge-vlog di restoran itu. Masa dibayar. Si Rispo yang bener-bener merkibat si Rispo. Astagfirullah, pantes. Astagfirullah. Terus kita berangkat. Udah tuh, udah kan pesawat kita. Itu jam berapa kita sih? Pesawatnya itu 7.50 jam ya, 7.50 pagi. Kita naik Saudi dan pesawat itu baru pertama kali tuh aku naik yang Boeing gitu, yang gede itu. Pesawat yang gede gitu. Biasanya kan cuma lokal-lokalan doang ya kan. Apa cuma seatnya 2. Kalau ini kan 2, sini 4, sananya 4 ya. 3, 4, 3 ya. Jadi yang 3 sini back, yang ini tengah penyerang. Nah, terus habis itu 9 jam kan? 9 jam yang jam 3 jam itu back. 9 jam di pesawat. Kamu bete nggak tuh 9 jam di pesawat? Bukan bete sih, tapi lebih ke salah tingkah jadinya. Jadi kalau udah bingung lagi karena nih tidur gimana? Salah tingkah. Jauh kita. Sebelum itu cuma terpisahkan. Jauh. Aku masuk ke keluarga Rispo. Bertiga sama Rispo. Terpisahkan ya. Terpisahkan. Salah tingkah gimana? Maksudnya tidur tuh udah gayanya udah begini. Aduh, pusing nih. Udah apa sih nggak karuan karena emang nggak ada persiapan untuk 9 jam itu loh kita tuh gitu. Terus ditambah makanannya juga bukannya nggak dapat, banyak bahkan kita dapat, tapi dapat tuh sekali sudut dapat gitu. Terus habis itu ada jangka waktu yang lumayan lama nggak dapat. Jadi begitu ada yang buka makanan gitu kayak kok nggak dibagi sih kue gitu? Siapa emang yang buka? di belakang nggak tahu dari Ya belakang kan nggak travel kenal, nggak dari travel lain juga, ngapain nggak dibagi? tapi baunya kecium loh. Bau apa? Dia makan apa? Bau emang? taro, Oh, ciki taro. taro. Ya Gua apa? Ciki taro tuh enak tuh yang seaweed gue bilang. Taro artis tuh, kependekan dari artis. Terus kan? Taro. Diniin dulu lah, jangan kayak MC baru, nggak di tektokin kayak MC. Ya males. MC lokal. Males. Taro ada kepanjangan apa tuh gitu. Taro ada kepanjangannya tuh artis. Apa? Dah males. Lah apa? Tara Basro. Bingung saya. Tadi aturan skip. Iya, kalau aku sebenarnya udah lumayan mempersiapkan tuh ya. Jadi kalau aku di itu udah download lagu-lagu religi. Yang kedua, mendownload kajian-kajian. Drakor juga ya? Enggak, drakor enggak. Itu udah aku jauh-jauhin itu. Hal-hal yang kayak gitu tuh. Sepulangnya baru. Tuh, kajian-kajian tuh 2 episode. Terus udah aku siapin juga buku gitu. Jadi kayaknya butuh dipersiapkan tuh kalau penerbangan lama ya, mau ngelakuin apa aja di pesawat. Makanannya juga gitu-gitu. Dan kayak Rispo sama Siti tuh nggak bawa apa? Bantal leher itu tuh penting banget, apalagi kan ya. Jauh ya perjalanannya, panjang gitu. Itu dia lumayan kesiksa tuh, aku lihat tuh pegel gitu. Itu harus dibawa. Manjang apa lehernya gitu. Guys, masih di kapal guys.
Astagfirullah dah lo. Astagfirullah, minum anggur. Mau umroh minum anggur guys. Astagfirullah. Bis berak lo ke Siti. Enggak, bis nggak ngerti cara isi airnya, nggak ngerti. Isi air apa? Isi air itu bukanya gimana? Buat apaan? Oh, Buat apaan itu? oh, iya. Apa gimana itu? Ah, itu buat apa dah? Ide. Air kan ada air. Mana? Gue nggak ngerti cara pakainya. Terus Gue nggak ngerti Coba isi airnya lihat. gimana, ini gimana? airnya masukin sini. Air masukin situ. Terus? Hah? Ini gambarnya justru nggak kelihatan mas. Oh iya tuh. Air masukin situ. Ini masukin sini. Terus? Terus kan tadi ditutup, nyalain. Tadi yang keluar dari sini. Itu elektronik. Iya, elektrik. kan elektronik mas. Elektrik. Ntar kalau tainya nempel di ujung itu gimana? Apa? Kalau tainya nempel di ujung itu? Ya jangan sampai nempel. Oh. Sebenarnya ya kalau itu lebih enak tuh ini botol apa yang awal yang Yang ada Buat apa? Chinese. Jangan Oh iya. Itu lebih gampang ya. jauh kalau itu Sumpah gua waktu di bukan Singapura pakai tisu kan, gua masih ngerasa nggak bersih. Masih di Changi. Habis itu gua pakai tisu banyak banget. Nah habis itu nggak ada tempat sampahnya. Gua buang di ini. Di flashnya. Iya, bukan di flash, dia apa di tempat itunya BAB-nya. iya Numpuk situ tisu, gua flash. Kagak masuk, malah keluar air. Kabur. Kayaknya dicariin. Sorry ya. pantesan tuh dipersulit tuh dicantik kan tuh. tapi pakai botol itu Gampang kan? dia jadi pemancing tuh. Oh, dia kayak gitu. Dia selalu bawa botol itu. Nah, jadi botol itu tuh kosong buat kotor doang, jadi dibawa-bawa kalau misalkan Oh, buang air isi set. nggak nyaman soalnya. Nggak nyaman. Kalau cowok pakai gampang, kalau cewek kan agak susah. Oh. Kalau di Arab juga emang kayaknya pada ada ini. Kalau Arab Ada Arab. Tapi kan pesawat nggak ada coba-coba. Iya. Oke lah. Sebelum kita lanjut dulu, kamu kan sebelum dari umroh itu barang-barang udah kamu persiapkan tuh. Nah, setelah kamu pikir-pikir apa yang penting banget dibawa dan apa yang sebenarnya udah kamu beli tapi ternyata nggak terlalu kepake di sana, apa? Contohnya apa? Yang penting banget buat misalnya teman-teman mau umroh nih, harus bawa ini apa? Ini kalau perempuan ya, ya baju, setelan baju gitu. Terus kalau bisa karena musim, mungkin dicek dulu ya musimnya dulu di Madinah, di Mekah tuh lagi musim apa. Kalau kemarin kita kesana kan lagi Musim panas. tapi yang nggak terlalu panas gitu kan. Ya. Jadi aku tuh mensiasatinya, aku baju tuh nggak bawa banyak, makanya aku suka pakai baju tuh yang sama. Jadi misalnya hari ini aku pakai baju warna hitam, besok tuh warna biru. Nah, terus lusanya aku pakai baju hitam lagi. Nah, tapi yang aku banyakin adalah kerudungnya, warnanya berbeda kayak gitu. Maksudnya mensiasati supaya nggak terlalu bawaan banyak baju gitu. Terus juga paling penting juga nih bawa kantong buat sendal gitu. Bukannya emang takut sendal hilang lah, kita agak repot kan untuk kalau sendal hilang gitu. Nyeker. Buat antisipasi gitu. Terus daleman untuk perempuan, panty liners gitu. Aku sih bahkan aku pakainya tuh pembalut, jadi kayak berapa jam sekali aku ganti. Aku lebih baik kayak gitu sih daripada langsung ke celana dalamnya gitu. Kan juga ada celana dalam sekali pakai, itu mendingan pakai itu menurutku gitu. Terus kaos kaki, legging atau dalaman celana dalaman untuk gamis kan. Terus bawa tasnya tuh kalau bisa, kalau untuk pergi-pergian ke masjid gitu tuh bawa tasnya lebih enak sebenarnya bisa bawa ransel, cuma jangan yang terlalu besar karena akan susah kita buat naroknya saat kita sholat. Aku ngeliatin itu kayak ribet Pernah banget. kan yang bawa yang besar ya, ribet ya? Iya agak ribet tuh, walaupun itu sebenarnya nggak gede-gede banget kan Ya. gitu. Iya, jadi mendingan bawa tas yang kayak gini nih, kayak misalnya kayak gini nih, bawa tas kayak gini, ini dari Oneda.
Wih keren, Bridging-nya. di-endorse. Iya maksudnya tas yang kayak gini yang ada tali untuk selempangnya juga, jadi gampang kalau misal kan suka tuh kita terburu-buru ya sama waktu ya, nggak itu suka lari-larian gitu, mendingan pakai yang kayak gitu. Terus juga sunscreen, pelembab. Oh terus aku mau bilang juga apa, kalau cowok tuh kain ihromnya cukup nggak satu? Kain ihrom sih sebenarnya aku ngerasanya kurang sih satu sih. Karena di Mekah itu kalau mau ke Ka'bahnya tuh cowok tuh harus pakai ihram sekarang. Iya betul. Nah sedangkan setelah umroh itu kamu kan masih mau masuk lagi ke itu, kita mau tawaf sunahnya apa gitu kan. Jadi ngerasa kayak nggak yakin bersih aja gitu. Karena kan pas kita sampai Mekah itu langsung umroh kan, dan itu udah dipakai di Madinah tuh, Iya dari Madinah kan. Kita berangkat sampai ke Mekah, sampai itu seharian lah ya, hampir 2 hari jatuhnya dipakai ya. Nah itu jadi setelahnya mau pakai itu kayak kurang bersih, tapi kayaknya sih masih bersih, tapi kayak kurang yakin aja, jadi butuh 2 atau beli di sana juga bisa sih, tapi males ya kalau udah beli di sana ya gitu ya. Terus buat perempuan juga obat haid, belajar dari pengalaman teman-teman, obat haid itu jadi harus diminum. Kayak aku kan tanggal 18 adalah hari aku haid harusnya. Jadi aku harus minum itu 2 atau 3 hari sebelum tanggal 18. Biar apa? Biar mengantisipasi. Dan maksimal penggunaan obat itu kalau nggak salah 10 sampai 13 hari. Setelah dari itu tuh lebih baik lepas aja, lillahi ta'ala aja gitu maksudnya. Yang penting si ibadah-ibadah yang pentingnya ini bisa kita laksanakan gitu. Kayak gitu-gitu. Apalagi itu pelembab. Koyo, kalau buat aku koyo. Pelembab ya buat laki-laki juga itu. Oh, buat itu ya Vaseline yang di sini tuh ya. Iya, Nah, jadi itu. pas ihrom kan nggak pakai apa-apa kan. Jadi takut pahanya itu kegeser, lecet gitu. Jadi tapi dipakainya itu sebelum kita ambil mikot. Iya, sebelum pakai ihrom bahkan. Iya, sebelum pakai ihrom gitu. Sebelum ya kayak gitu-gitu. Udah dipakai banyak-banyak. Enggak boleh pakai pakai apa-apa. Cuma pakai 2 helai kain itu, bawah sama atas. Dan aku kira kayak aku tuh sempat khawatir gitu nih dengan perut yang sebesar ini apakah Turun-turun. oh ternyata alhamdulillah dikasih tahu sama ayah kembar juga kan gimana caranya nih, nggak usah lah ditambah-tambahin apa belt gitu-gitu. Aku beliin karena ya aku takut lah ngerasa dia nyontor tiba-tiba lagi di jalan terbuka dan menganga semua. Kok kecil banget sih gitu. Itu apa ihromnya? Ihromnya kok kecil banget Gitu. ya. Oh terus juga kalau lagi tahu hati-hati tuh itunya. Tasnya nggak cuma karena takut ada pencuri, tapi emang kayak kamu tuh robek kan, Karena mepet-mepet ke apa namanya, ketarik-tarik orang nggak sengaja gitu-gitu tuh bahaya banget. Takutnya kan ada barang-barang yang Oh iya, nih tips nih. Kemarin tuh kan jadi aku pas yang tawaf itu sempet agak robek gitu kan. Apa ya? Iya, tas aku yang aku bilang itu kan, tas yang bawaan dari si ininya. Mungkin ya itu karena nggak begitu tebel tasnya. Aku saranin bawa tas yang tebel biar nggak mudah rusak lah. Yang tas kecil yang dibawa kemana-mana. Sama nih menurut aku penting, jadi kan di sana tuh dibilang juga kan nggak semua orang di tanah haram itu jadi orang yang suci gitu. Ada aja kayak yang niat mencuri apa gitu, bahkan tanpa pas tawaf gitu. Nggak sengaja, maksudnya saat itu ada apa namanya kesempatan nih gitu. Kita bukannya suuzon sih, cuma kan mengantisipasi. Emang ada kan kata yang pengalaman yang lain-lain juga gitu kan, yang ngerobek tas atau apa gitu. Tapi makanya jangan berpikir kayak gitu di sana tuh, nggak boleh berpikir yang negatif-negatif. Ya pokoknya niatnya itu kita prepare buat diri sendiri aja gitu. Nah aku tuh terselamatkan, HP-ku nggak jatuh, dompetku nggak jatuh karena aku naruh tas. Itu si sling bag kamu tuh ada di dalam tas itu juga. Jadi aku sediain tas, emang tas kecil yang itu isinya HP, kayak dompet gitu, ku taruh lagi di tas yang robek itu. Yang gedenya gitu, jadi buat tas 2. Karena kan tas yang gedenya itu buat naruh sendal kan, karena kalau misalnya kayak HP gitu-gitu jadi kotor kan, sejadah. Nah sejadah tuh bisa aku masukin yang di dalamnya itu lagi biar nggak kotor, nggak kecampur sama sendal gitu. Sejadah juga tuh penting. Kalau bisa bawa 3 deh preparing, karena punya 13. 30. Allah banyak banget. Kasihan. Terus. Oke, ini udah tips ya, padahal belum sampai loh kita cerita tadi. Baru di pesawat ya. Tadi beberapa tips yang penting ya nanti. Teknologi. Gimana ini? Kalau ini gimana? Kan tadi bidet kan, kalau bidet tuh menurut aku kayak kok nggak bisa satu-satu gitu, jadi harus diisi dulu mungkin gitu kan. Nah kalau ini tuh dia ini Jangan dibuka lah. nggak apa-apa, dia tuh kayak gini, tisu tapi handuk, handuk tapi tisu gitu, jadi tinggal dikasih air nanti dia
jadi sendiri. lebar gitu. Nah, dan tanpa alkohol. Jadi kayaknya kalau buat umroh aman gitu. Oh. Itu ada uangnya. Ini Gen, ada Gen. Tisu Gen. Tisu berak. Tisu. Buat telap. Gua kemarin tuh tapi gak gua bawa. Teknologi bro. Teknologi juga. Apa? Baju anak. Pengobat rindu. Ya Allah. Ya Allah. Segitunya bro. Wanginya bro, wangi anak. Lama-lama lo ciumin bau hidung lo. Teknologi. Bau hidung lo lama-lama indah nyium. Kita mau buang air. Apa? Teknologi. Apa itu? Car holder, phone holder. Oh kalau gue punya ini, punya apa? DIY. Pakai kantong muntah di sini. Parah Itu juga. lo liat di Instagram kan. Dari Bata gue lihat stop Bata. Dari pancingan. Teknologi gila. Teknologi lagi bro. Ada lagi teknologi. Ini juga teknologi. Powerbank biasa. Teknologi. Anjir. Keren kan? Teknologi bro. Nih bro, teknologi dari visa umroh. Oh ini mah dari Konektor. Oh, Nih. buat dengerin nih mah. Iya. Inilah AI. Itu nggak asli berarti. Pastel AI. Aslinya burger guys. Dan kita udah sampai langsung ke Madinah. Jadi kita itu jadwalnya adalah Madinah dulu ya. Kan jadi umroh itu ada yang langsung Mekah, ada yang Madinah dulu. Nah kalau kita tuh Alhamdulillah ke Madinah dulu. Madinah. 4 hari. Sudah di Madinah. Lagi makan makanan legend Arabian al-baik, makanan yang sungguh baik. Mas Rispo, wih ayam. Gak takut asam urat mas? Madinah ya bro. Madinah ya, insyaallah. Insyaallah. Sehat ya em ya. Porsinya banyak banget ya, Pak. 4 ekor, 4 Yuk, Asli nelpon man. gimana? Apa Pak Haji? Gimana enak? Tadi gue telepon juga. Enak. Enak ya? Enak kan dia ada saus gini gitu. Barakallah. Ya, ini saus apa sih yang kalau kayak gini? Mayo apa loh? Pak Haji. Pak Haji, Masya Allah. 4 hari kita ke hotel. Hotel itu apa namanya? Dar es Salam apa ya? Dar es Salam Iya, apa ntar gitu. lah kita Es Salam gitulah. Nah, itu pas di banget pelataran. di depan pelataran Di pintu 330. pintu 33 langsung ke kanan, masuk ke atas kamar berapa? Nah, ada kita tuh. Dulu waktu itu ada kita. Sekarang sih nggak ada. Nah, Mak, di sana juga kita udah di-trigger sama ayah kembar itu saat manasik itu Oh segala iya, kekurangan-kekurangan yang ada di sana gitu. Makanya kita nggak expect makanan enak, kita nggak expect apa-apa gitu ya. Lillahi ta'ala aja. Makanya pas sampai sana karena kita udah dikasih Diceritain tahu juga ya kayak gimana, liftnya, kita nggak yang kondisinya. Iya, kita nggak yang punya ekspektasi makanannya segini nih, ini ya segini, kamarnya begini nih, enggak sih. Cuma disyukuri aja. Emang kekurangannya itu kalau makanan masih bisa dimakan lah kayak gitu ya. Enak Masih kok, aku bisa, beberapa iya, kali gitu. enak. Cuman harus bawa saus, teman. Oh iya, tips juga tuh, bawa Bawa saus. saus. Kalau bisa kalian bawa sambal atau bawa lauk yang rasanya tuh bisa mengobati rasa yang kurang ada di makanan itu, makanan yang ada di makanan Yang Madinah simpel lah, ya kayak rendang, kan itu bisa Aku tahan lama. bawa kentang Mustafa. Kentang Mustafa. Aku bawa kentang Mustafa tuh alhamdulillah gitu. Asal jangan bawa tumpeng aja. Sama tengkleng. Tengkleng jangan terlalu basi 9 jam udah lemaknya tuh udah ngumpul gitu dingin kalau tengkleng. Putih ya, putih kuning Iya putih, gitu. mau panasinya juga masa di matahari. Masa di pelataran. Ya Allah, nada. Panas kan. Udah mulai nada. Udah mulai bermain nada. Iya gitu. Dia YouTube dia. Dia YouTube. Lagi di restoran Arab lah. Guys, Masya Allah, jalan. Terlalu bentrok nih yang ini aja. Ini namanya Enak nih. biryani. Biryani, daging. Apa panjangan biryani Siti? Enggak tahu. Oh, biryani.
Ada tapi jorok. Jorok tapi nih. Jangan. Biar aman gitu sekarang. Ada kepanjangannya nih. Al Zaitun. Mana zaitun? Bukan al zaitun. Zaitun. Biryaninya 20 real. 20 real. Oke, kalau nuggetnya? Nuggetnya Ayam. 15 real. Nasi biryani 20 real, nugget ayam. 15 real dapat nugget sama otak. Kalau yang Terus juga Itu ya bener ya, waktu manasik tuh kita dikasih tahu lurusin niat ya, emang ibadah yang namanya ibadah kan semuanya kan ada kekurangannya. ada ujiannya, ya hidup juga ada ujiannya. Itu yang bikin kita tuh jadi lebih santai gitu ya, ngadepin Iya, apapun. kayak Oke, lift gitu kan, karena emang itu liftnya emang bener-bener. Udah dikasih tahu juga. Terus kayak kita ya mau gimana lagi, ya Iya, udah udah gitu kan. santai. Makanya kalau pas di Madinah itu pas kalau mau sholat apa gitu ya pasti Kasih 1 spare jam ya. lebih 1 jam sebelum sholat itu udah harus OTW gitu ya, karena bukan cuma masalah lift doang kan, kita mau itikafnya, mau ngerjain sunah-sunah yang lainnya gitu. Jadi Kita tuh kegiatannya itu pokoknya di sana tuh di Madinah itu kan ya biasa lah ibadah sholat itu kayaknya sayang banget ya kalau kayak nggak sholat di masjid alhamdulillah karena gitu. bisa umroh ini, kita dapat bisa umroh ini itu ya full ibadah, maksudnya nggak ada tuh di Madinah tuh paling kita belanja tuh apa sih, beli parfum itu juga karena kita mau umroh, jadi kan katanya bagus nih kalau laki-laki kan pakai parfum dulu ya, yang pakai kan minyak parfum sebadan gitu. gitu. Jadi kita cari nih parfum yang enak, yang ya buat kita juga nanti di Iya. rumah gitu. Waktunya Full banget pokoknya, sama mereka itu disusun banget buat kayak tahajudnya, bahkan kita tahajud, jam 2 jam 3 tuh udah harus OTW tuh ke udah masjid, bangun iya. gitu. Terus juga sampai subuh, sampai waktu syuruk, sampai Ada kajian. iya ada kajian apa lagi. namanya? Yang hadis itu? Iya, kita dikasih hadis Arba'in ya, Arba'in Nawawi, Arba'in apa? Nawawi. Iya itu Nawawi, itu 40 hadis. Nah, kita tuh pokoknya selama di Madinah itu harus selesai 40 hadis itu yang dikasih tahu Ustadz Omar Maka. Nah, ini adalah kalau dibilang 40 hadis ini adalah setengahnya agama kita lah ya di 40 hadis ini gitu. Jadi memang Dapat betul-betul sanad full juga kajian. di situ ya. Setelah 40 kita nyelesain 40 itu kita dapat sanad. Nah, kalau ada yang kelewat itu harus diulang lagi. Maksudnya yang kelewat itu di hadis yang keberapa nih. Jadi harus kasih tahu ke ustadznya, Ustadz kayak gini. Biar Nah, aku juga dijelasin. dapet tuh. Jadi ada teman satu travel kita ada yang kelewat gitu, 3 hadis apa gitu, terus Kamu dia yang minta kasih ke aku tahu. gitu, katanya boleh kok sama ustadznya, katanya boleh, udah karena aku udah selesai kan, Iya. boleh kasih, boleh bacain gitu, ya udah aku bacain gitu. Alhamdulillah kepake. Kayak gitu, alhamdulillah. kayak Jariah, gitu-gitu. Lakmal Iya. Jariah. Ada teh jariah saudaraku dulu. Ya Allah. Aku. Teh jariah. Masih ada. Masih, insya Allah. Udah lama juga nggak ketemu tuh Wasulha. Nah, habis itu kegiatannya juga selainnya itulah kajian-kajian tuh kita keliling masjid gitu ya, Nya. Jadi kita kayak City dikasih tour, tahu, city tour. bukan city, bukan. Madinah tour, Bukan. Nabawi tour. Iya, Mas. Ya keliling masjid lah. Iya, Nabawi tour. Bikin-bikin istilahnya. Iya, kita Keliling ke masjid tuh, keliling masjid. kasih tahu Raudhah itu di mana, Raudhah ini di mana, Nabi makam Muhammad. Rasul di mana. Bakti Bakti di itu mana. makam ya, makam Tapi kan kalau sahabat-sahabat. perempuan nggak boleh masuk ya. Iya, terus Di makam juga Nabi juga nggak boleh masuk perempuan. dikasih tahu. Terus kalau aku ke makam Rasul tuh, boleh masukkan kalau yang cowok. Terus kita juga ke Raudhah ya. Ke Raudhah. Gimana? Kita mau ke Raudhah, guys. Ayo dong, seru dong. Tadi seru. Jangan. Nggak boleh kamera, no. Koper. Cuma. Nggak boleh koper, nggak boleh ngagetin, no. Kok ngagetin Dorno? Iya. Ya. Dah, jangan bercanda dulu ah. Ke Raudhah itu, wah alhamdulillah banget tuh. Karena kan sekarang, kalau zaman dulu katanya Raudhah itu bebas dan yang antrinya terserah gitu dan pet-petan kan. Kalau sekarang itu kan memang terjadwal gitu dari travel mana ada jadwalnya, bahkan kita kayak bisa semacam check in sendiri lah di Ya, mungkin agak aplikasinya ribet gitu. Tapi kalau sendiri itu agak ribet. Jadi kalau misalnya
Kalau di travel udah dijadwalin tuh waktunya kapan, jamnya kapan. Nah kita itu kebetulan alhamdulillah yang pas aku itu dapet pas sholat isya. Jadi dapat sholat isya tuh dapat qobliyah, dapat ba'diyah juga, dapat sholat isyanya, dapat sholat macem-macem dan doanya juga agak lama di situ. Karena di Raudhah itu dibatasin waktunya sekitar kayak 10 menit, 15 menit tuh biasanya masuk udah disuruh keluar dan aku tuh kayak alhamdulillah udah pas di sana itu dapat berapa jam lah gitu. Itu wah bersyukur banget sih tuh di Raudhah doa Ada apa yang aja dari gitu. jemaah kita yang katanya disuruh ke depannya, Masya Allah ya. Iya, aku juga nggak jauh tuh dari yang kan ini kan makam Rasul itu aku kayak dua baris itu di depan tuh kayak ada 4 baris lah, tapi ada yang di depan tuh ada Pak Ustadznya juga gitu. Jadi Ada yang disuruh maju-maju. jadi kayak agak depan banget gitu. Nah Raudhah itu tuh tempat jadi kan Raudhah itu kan antara mimbarnya Rasul sama apa sih itu yang bukan makam ya, mimbar dan rumahnya, pokoknya antara rumah dan mimbarnya. Nah itu namanya Raudhah dan itu tuh taman surga. Nanti kalau misalnya udah kiamat itu tuh yang itu tuh nanti si Raudhah itu naikin ke sama Allah itu ke jadi emang beneran surga gitu. Surga gitu. Tuh gitu, Masya Nah Allah. kalau jadi perempuan lebih cepet banget, nggak boleh lama-lama banget, paling cuma 5 menit di sana gitu. Dan aku kalau mau cerita agak masih merinding lagi. Jadi Kenapa? yang aku ketemu ibu-ibu itu loh. Aku sama Siti sama Mbak Rika sama Indah aja tuh kita mikir setelah dari situ ya, setelah keluar dari Raudhah, kok tadi kita sepi ya? Sepi gitu ya, tiba-tiba kosong gitu ya safnya ya. Tiba-tiba kosong gitu safnya. Terus kita apa bener yang dibilang sama Bu Eis ini. Dan setelah kita ngobrol sama Bu Eis saat itu pas di Masjid Nabawi, yang kita mau ambil minum dulu, ambil air zam-zam karena nggak terlalu jauh, emang deket banget. Terus kita mau balik lagi, beliau udah nggak ada. Bu Is itu. Bu Is itu padahal bawaannya tuh banyak, tasnya tuh banyak, gitu nggak ada. Demi Allah kita sampai, Bu Is kemana kita cari-cari, nggak ada Bu Is mana gitu. Nggak ada.